Halo sahabat Skriptura, dalam seri Renungan Skriptura kali ini kita akan melihat bacaan kisah para rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai 12. Bagian ini ada satu peristiwa yang sangat penting. Satu orang mengalami pemulihan, tetapi banyak orang justru salah memahami apa yang telah terjadi. Mari kita perhatikan 3 kata kunci dari bahasa Yunani, lalu menutupnya dengan refleksi singkat. Dan kata kunci yang pertama ada pistis, yang artinya iman atau kepercayaan. Dari ayat yang ke-9, Paulus melihat seseorang yang lumpuh sejak lahir. Lalu dikatakan bahwa orang itu memiliki pistis untuk disembuhkan. Yang menarik, iman ini terlihat sangat jelas. Paulus tidak hanya mendengar tentang iman itu, tetapi ia juga melihatnya. Ini menunjukkan bahwa pistis itu bukan hanya soal apa yang ada di dalam hati, tetapi juga sikap yang terbuka dan siap merespons. Makna dari iman di sini bersifat aktif, bukan sekadar kata tidak memiliki arti apa-apa. Dan kita masuk ke dalam kata kunci yang kedua ada anasteti, yang artinya bangkitlah atau berdirilah. Di ayat yang ke-10, Paulus berseru dengan suara yang nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Kata yang dipakai adalah anasteti. Ini adalah perintah langsung dengan penuh kuasa. Kata ini juga memiliki nuansa perubahan dari kondisi lama menuju kondisi yang baru. Seperti dari tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Respons secara langsung dari orang itu, ia melompat dan mulai berjalan. Ini menunjukkan bahwa iman yang nyata diikuti dengan ketaatan yang nyata. Dan kita akan masuk dalam kunci yang ketiga ada theoi, yang artinya dewa-dewa. Nah di ayat yang ke-11, orang banyak melihat kejadian itu dan berkata bahwa dewa-dewa telah turun di tengah mereka. Kata theoi itu menunjukkan bahwa mereka salah memahami apa yang sedang terjadi. Mereka melihat kuasa, tetapi mengarahnya pada pengertian yang keliru. Mereka tidak mengenali sumber kuasa itu dengan benar. Refleksi dari teks ini, kita melihat 2 respons yang sangat berbeda. Orang lumpuh itu memiliki pistis yang artinya kepercayaan. Ketika ia mendengar perintah anasteti, ia langsung merespons. Ia percaya dan taat. Hasilnya adalah perubahan yang nyata terjadi dalam hidupnya. Sementara itu banyak orang yang melihat peristiwa yang sama tetapi mereka menyimpulkan dengan theoi. Mereka tidak memahami dengan benar apa yang mereka lihat. Ini menunjukkan bahwa melihat karya Tuhan tidak otomatis membuat seseorang mengenal kebenaran. Respons secara langsung dari hati sangat menentukan arah. Teks ini mengajak kita untuk memiliki iman yang hidup, yang siap merespons ketika Tuhan berbicara. Bukan hanya melihat, tetapi juga percaya dan taat. Dan juga menjadi peringatan supaya kita tidak salah arah di dalam memahami karya Tuhan Yesus. Ketika melihat kuasanya, kita perlu langsung mengarahkan hati kepadanya sebagai sumbernya. Kiranya kita memiliki iman yang nyata, respons yang tepat, dan pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.